Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi pemirsa Klavos yang selalu setia akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah dalam kehidupan kami, memberikan kami mengerti apa kata firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar. Kami rindu Roh Kudus terus menuntun kehidupan kami, sehingga kami dapat hidup menjadi pelaku firman yang setia. Inilah kami, di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Ibrani pasal 10, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagia setiap kita membaca, mendengar, dan melakukan apa kata firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menginginkan setiap kehidupan saudara dan saya, hendaklah kita mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang baik dan benar kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan apapun yang kita berikan kepada Dia dalam bentuk benda. Karena Tuhan kita itu, kita tahu Dia bukan Tuhan yang berkekurangan. Saudara menyodorkan uang saudara yang banyak pun, itu tidak akan pernah bisa menyenangkan hati Tuhan kalau hidup saudara itu tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memberikan hidup kita sebagai korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kita tahu di zaman Perjanjian Lama, sering orang atau para imam itu mempersembahkan lembu-lembu sebagai persembahan untuk menghapus dosa. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita pada ayatnya yang ke-11, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Saya ingin katakan kepada saudara, persembahan lembu tidak dapat menghapus dosa sama sekali. Artinya itu tidak dapat membuat manusia itu bersih dari dosanya atau berhenti untuk melakukan dosa. Tetapi itu hanya mengingatkan kepada manusia kalau dia telah berdosa dan dia harus membakar korban, sesudah itu dosanya akan diampuni. Tetapi Allah tidak mau saudara dan saya hidup dan kita dikungkung atau kita ditindih oleh dosa-dosa kita. Dia mau saudara dan saya mengalami freedom. Hidup kita tidak boleh terbelenggu oleh dosa kita. Nah, oleh karena itu kita bersyukur Dia memberikan anaknya Yesus Kristus bagi kehidupan saudara dan saya, supaya kehidupan kita mengalami keselamatan dan kita tidak hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut. Kalau kita baca ayatnya yang ke-10 dikatakan begini, dan karena kehendaknya, yaitu kehendak Allah, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita bersyukur lewat kehidupan Yesus Kristus, Dia mempersembahkan hidupnya sebagai korban yang baik, yang tidak berulang-ulang dilakukan, tetapi hanya satu kali. Karena itu ayat yang ke-12 berkata, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Siapakah ia? Dia adalah Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu saudara, belajar lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini. Saudara dan saya mau diajar untuk bagaimana kita belajar seperti kehidupan Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan hidupnya sebagai korban yang baik, yang berkenan kepada Allah. Nah, sebagai pengikut Kristus, marilah kita memberikan hidup kita sebagai persembahan atau sebagai korban yang baik dan benar kepada Allah. Apakah korban yang berkenan kepada Allah? Saya ingin katakan kepada saudara, korban yang berkenan kepada Allah adalah korban yang sesuai dengan keinginan Allah. Korban yang sesuai dengan apa yang Allah mau. Ingat, maunya kita berbeda dengan maunya Allah.
Mungkin ada orang yang berkata, kalau saya ke gereja, saya memberikan uang yang banyak atau persembahan yang banyak, pasti Tuhan senang. Saya katakan belum tentu Tuhan senang. Karena apa yang engkau persembahkan, belum tentu itu persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang lebih tahu dari mana asal persembahanmu. Apakah uang yang baik, apakah uang yang benar, ataukah uang yang tidak benar. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, mari kita belajar untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang baik dan benar kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mari dalam menjalani hari-hari hidup kita ke depan, perjalanan kehidupan kekristenan kita, baiklah membuat kita semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah. Sehingga lewat seluruh hidup dan kehidupan kita sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, sebagai pekerja, atau sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tahu bagaimana kita dapat mempersembahkan persembahan yang baik dan benar kepada Allah sebagai korban persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan saya percaya kalau hidup kita menjadi korban yang berkenan kepada Allah, maka hidup kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Tanda hidup kita diberkati oleh Tuhan karena kita menjadi atau memberikan hidup kita sebagai korban yang berkenan kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, pasti akan membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Apapun yang kita lakukan atau kerjakan tidak akan pernah membuat kita berada di dalam ketakutan, takut kehilangan, takut rugi, takut kita tidak mendapat hasil yang baik. Tetapi semua yang saudara dan saya lakukan itu akan membuat kehidupan saudara dan saya terus berjalan karena kita melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan akan terus membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita setiap saat. Dan rumah tangga kita akan diberkati oleh Tuhan. Penghasilan kita akan diberkati oleh Tuhan. Pelayanan kita akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kita perlu sadari, belum tentu orang yang memiliki jumlah jemaat yang banyak, misalnya ini dalam hal pelayanan, dia melihat, oh kalau saya punya jemaat banyak berarti saya diberkati Tuhan. Saya katakan belum tentu itu juga. Karena bisa saja kita mengumpulkan jemaat yang banyak, tetapi belum tentu kita membawa mereka kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Marilah lewat seluruh kehidupan saudara dan saya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, baiklah kita melakukannya untuk Tuhan. Dengan cara persembahkanlah hidup saudara dan saya sebagai korban yang berkenan kepada Allah. Bagaimana kita dapat mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang berkenan kepada Allah? Satu, pastikan firman Tuhan limpah dalam hidup saudara. Karena hanya firman Tuhanlah yang dapat menunjukkan kepada saudara dan saya apa yang diinginkan oleh Tuhan. Makanya kalau saudara malas baca Alkitab, saudara tidak suka membaca Alkitab, maka tidak heran engkau tidak akan pernah bisa tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Yang kedua, yang harus saudara dan saya lakukan adalah hidup seperti apa kata firman yang kita dengar. Berikan atau izinkan firman itu bekerja hebat dalam hidup kita, mengerjakan seluruh kehidupan kita, mengerjakan segala hal yang tidak berasal dari Allah itu dikeluarkan dari hidup kita, sehingga hidup kita ini akan mampu berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa menjaga frekuensi hati kita. Pastikan hati kita selalu selaras dengan surga, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu akan seperti apa yang Tuhan mau. Saya percaya saudara, firman Tuhan di hari ini memberkati kehidupan saudara dan saya. Mari kita belajar untuk terus setia kepada Tuhan. Pastikan firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, sehingga apa yang kita buat dan lakukan membuat kita mampu menjadi korban atau persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami rindu kami dapat menjadikan hidup kami sebagai korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus mau menolong kami, memampukan kami agar firman Tuhan limpah dalam hidup kami, agar kami mau memberikan hidup kami terus hidup melakukan apa kata firman Tuhan, dikoreksi, ditegur dan dinasehati oleh firman Tuhan. Tolonglah kami semua Tuhan, agar kami pun dapat menjaga frekuensi hati kami, agar hati kami tetap selaras dengan firman-Mu, dengan surga, dengan rumah-Mu, dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga kami percaya
kehidupan kami dapat menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan Yesus Kristus bagi kami yang boleh memberikan contoh teladan bagi kami untuk menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.